dia belum baca surat jawaban saya udah somasi kedua. Nah sekarang saya jawab nih. Jawab. Pasti udah somasi 3 lagi belum baca nih. Ya kurang kerjaan aja gue pikir gitu. Lu macam-macam gue pecat tanda tangan dulu. Nah kita tanda tangan buat perjanjian. Kalau lu macam-macam pecat, gak boleh nuntut. Kalau nuntut gue buang ke Pulau Bira, Pulau Seribu sana. Pak Ahok kan orang yang bangga sekali bisa membersihkan Monas. Sampai nggak percaya tenaga dalam negeri dan ngambil dari tenaga Jerman. Bersihin Monas, Monas jadi kinclong begitu. Terus saya bilang, Pak Ahok ini berpikir kayaknya rada kurang lengkap. Karena Monas itu menurut saya bukan hanya lahir, tapi juga batin. Apa sih bangganya lu bisa nyerap anggaran? Kalau nyata lu nyolong semua, nggak bisa. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Jakarta adalah ibu kota negara. Jakarta adalah etalase Indonesia. Jakarta punya banyak cerita, juga sekian banyak masalahnya. Kepemimpinan yang kuat jadi syarat agar Jakarta terus menggeliat. Tapi Gubernur Jokowi kini sedang cuti. Sang wakil harus ambil kendali. Bagaimana Ahok memimpin Jakarta di saat statusnya pelaksana tugas saja? Inilah Mata Najwa. Ahok dan Ibu Kota. Karena lagi di mobil, saya mau ajak bicara soal transportasi. Ya. Anda sendiri merasakan sebagai penguasa Jakarta tambah macet saat ini jalanan? Ya pasti tambah macet lah teorinya. Orang tiap tahun tambah ribuan mobil gimana? Efek mobil murah itu sudah Anda rasakan? Ya pasti terasa lah. Nggak ada mobil murah aja, semua orang Jakarta suka beli mobil kok. Berarti Karena prediksi... memang angkutan umum kan tidak memuaskan kan. Anda mau macet, makanya saya bilang jalur busway itu harus kosong. Anda kalau di jalur busway juga macet, saya daripada macet di busway, mending aku macet di mobil pribadi kan. Oh, cowok semua kalau mau kepepet mau kencing aja bisa pakai botol aqua, kok di bus mana bisa. Logika gitu aja. Berarti prediksi 2017 Jakarta akan Nggak lumpuh juga. total? Kami akan kejam. Makanya sekarang kami mulai bangun sambil membuat normalisasi sungai, kami membangun jalan inspeksi. Di Jakarta ini ada ratusan jalan inspeksi, termasuk banjir kanal barat kami akan bersihkan semua tuh. Kalau ada jalan inspeksi, artinya itu ada tambahan rasio jalan ini. Ada tambahan jalan alternatif buat masyarakat DKI kalau terjebak macet. Juga di samping kami akan memberikan bus tingkat gratis untuk di jalur lambat. Nah, sambil menunggu light rail transit nanti. Itu bisa memperpanjang masa bernafas jalanan sampai kapan kira-kira? Dengan ERP langsung bisa bernafas karena saya batasi jumlah kendaraan. Jadi teori ERP itu bukan uang sebetulnya. Teori Anda beli mobil banyak, saya nggak bisa larang, itu hak Anda. Kalau Anda bayar pajak juga masuk duit ke kantong Pemprov, silakan aja. Karena Anda punya mobil 10 nggak bisa bawa 10 sekaligus toh. Nah kalau bisa bawa sekaligus pun dengan anak beranak segala macam boleh. Tapi jalanan saya suruh bayar pakai ERP. Nah teorinya gampang, satu ruas jalan itu hanya 1.500 mobil per jam yang lewat. Satu jalur gitu ya. Nah, kalau lebih dari itu, ya saya kenain aja sekali lewat 23.000 atau 25.000 gitu ya. Okay. Masih lebih 1.500, masih kaya nih orang nih. Ya udah 30.000. Masih juga 40.000 sampai 50.000 sampai kamu merasa waduh sekali lewat 50.000 berat juga nih. Tapi kalau untuk yang mampu terserah dia kan. Sudah ada perkiraan berapa jumlah yang harus dibayarkan? Hitung-hitungannya? 23.000 kira-kira. Itu orang sudah, menurut Anda sudah akan merasa berat tuh dengan uang 23.000? Iya, sementara seperti itu. Tapi dengan catatan busnya harus bagus. Ya. Nah, semua jalur yang ada dilewatin dengan ERP ini kami berikan bus tingkat gratis. Oke. Jadi uang itu bukan buat kami. Uang dari orang yang merasa dia worth it, dia merasa dia layak membayar ERP ini, uangnya itu yang kita pakai subsidi untuk bus angkutan umum gratis. Oke. Gratis kok, betul-betul gratis. Yang terakhir ramai justru adalah ketika kasus korupsi Transjakarta di Kejagung. Terakhir orang bicara ramai soal itu. Anda sendiri mengikuti kasusnya atau Anda biarkan itu diselesaikan oleh aparat hukum? Ya kita
udah dengar ya kita serahkan kepada aparat hukum. Makanya kami tidak membayar, sisanya tidak kami bayarkan. Kenapa? Karena kan dari sangkaan dari kejaksaan itu kan diduga ada markup, ada kenaikan nilainya. Ya. Kalau bicara soal Transjakartanya sendiri, itu dengan kasus ini mempengaruhi tidak rencana-rencana Pemprov? Pasti mempengaruhi kan, jumlah kendaraannya kan jadi terlambat. Tapi sudah kami atasi dengan cara langsung investasi. Jadi biar operator yang melakukan investasi kami bayar mereka rupiah per kilometer. Kayak gitu, jadi lebih cepat. Itu baru satu moda transportasi yang sekarang juga ramai diperbincangkan, MRT. Tampaknya akan mundur dari target operasi di awal 2018 karena memang satu hal masalah pembebasan lahan saja yang sempat ramai kemarin. Ya, memang itu dari dulu selalu masalah utama karena ada masyarakat yang nggak mau dibayar segala macam. Tapi kami akan gunakan konsinyasi. Kalau nanti udah mulai pembangunan jalanin, kalau mereka nggak mau dibayar, harga pasarnya berapa, kami taruh di pengadilan negeri, kami bongkar aja, ambil aja. Itu ada undang-undangnya. Sempat akhirnya ada ancaman untuk somasi dari... Udah somasi itu kedua udah. Sudah somasi kedua itu ya? Menpora. Cepet banget ya, kayaknya mau uber-uberan ya. Kayaknya besok Senin saya masuk udah terima surat somasi ketiga jadi. Tapi saya membaca Anda kan sempat bertanya langsung sesungguhnya lewat BBM atau lewat apa? Saya juga bingung, saya nggak pernah ngomongin Menpora loh. Saya hanya bilang, orang tanya, wartawan tanya sama saya di doorstop, saya katakan ini ada sertifikat yang belum ditunjukkan pada Menpora. Kalau udah dapat itu, Menpora akan kasih pada kami surat rekomendasi. Terus saya juga heran Menpora gitu loh. Kok bisa istilahnya kok tipis kuping sekali gitu sama anak buahnya, nggak tahu masalah, pulang udah suruh main somasi aja. Pak Jokowi sudah kirim surat kepada Menpora bulan April menanyakan, minta rekomendasi untuk bongkar gitu loh. Sampai hari ini beliau belum balas tuh Menpora. Aneh kan? Jadi jangan ngomong di media dong kalau kami nggak lengkap gitu loh. Kalau mau berdebat ya kayak konyol begitu. Berarti Menpora tidak tanggung jawab dong. Ada surat dari kami kok tidak dibalas. Tapi suratnya betul sudah dikirim kan? Sempat di awal sempat ternyata ada mengecek suratnya belum dikirim. Bukan suratnya, sertifikatnya yang belum dikirim. Tapi itu sudah. Tapi suratnya dikirim. Nah artinya kalau surat itu dikirim, kalau Anda merasa tidak ada sertifikat, Anda harus balas kan. Menyatakan, Pak Gubernur, saya tidak bisa kasih rekomendasi karena sertifikatnya belum ada, kayak gitu loh. Atau ada yang gugat gitu kan. Ini nggak jawab. Anda sudah sempat bicara langsung menjelaskan itu? Iya, udah BBM. Ya, nuntutnya nggak mau terima maaf dari BBM. Maunya lewat koran. Ya enak aja, koran itu dari siapa? Nah, jadi tapi somasinya sudah dijawab atau Anda menunggu? Udah jawab juga. Udah jawab. Ya, saya jawab dong. Ada somasi 1 saya jawab. Jawab dia belum baca surat jawaban saya, udah somasi kedua. Nah sekarang saya jawab nih. Jawab. Pasti udah somasi 3 lagi belum baca nih. Ya kurang kerjaan aja gue pikir gitu. Kamu somasi ya saya balas, saya jawab aja. Itu soal MRT. Kalau soal monorel? Nah monorel itu persoalannya sama. Saya setuju saja semua kendaraan itu, alat transportasi itu ada. Sekarang pertanyaan saya, Anda mengajukan 200.000 meter persegi properti di hak ruang udara. Kalau itu Anda langsung dapat, Anda sewakan, Anda jual 25 juta aja sewa setahun, nanti dapat 5 triliun. Anda dengan 2 triliun bangun, jangan-jangan 3 triliun sisa buat kamu jadi modal bangun monorel. Itu jadi pertanyaan saya dari sisi keuangan. Nah kalau Anda mengatakan Anda punya 30%, mana uang Anda? Saya minta banggaran si 5% aja Anda teriak-teriak, ngotot 1,5%. Jadi deadline-nya kapan nih? Saya kasih 2 bulan. Anda harus jawab saya, konstruksi Anda itu berapa besar. Terus kalau Anda mau pakai trotoar saya lebar cuma sekitar 1,5-2 meter. Kalau fondasi Anda 2,5 meter, trotoar saya ketutup, terus setengah meter nongol ke jalan. Nggak mungkin nongol ke properti orang. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi janggal atau minimal butuh jawaban. 2 bulan surat. Terhitung sampai kapan nih? Sampai Agustus awal. Minimal saya masih PRT lah, kamu nggak jawab saya akan bikin surat bahwa kamu nggak layak membangun monorel. Mana di dunia ini ada kejadian mindahin penduduk dikasih lengkap bawa badan doang. Cuma Jakarta yang kejadian kayak gitu. Tapi itu pun masih ditolak? Masih dianggap melanggar HAM, hamburger maksudnya.